Assalamualaikum Sobat Football United. Fabrizio Romano di video terbarunya memberitakan ya, menginformasikan hal yang menarik dan akan gue bahas di video kali ini. Jadi ini diangkat sebenarnya dari konferensi pers Ruben Amorim sebelum Manchester United ini menghadapi Bournemouth. Ruben Amorim mengatakan kalau saat ini situasi di Manchester United terkait dengan bursa transfer ya, ini dia katakan bahwa Manchester United ini tetap menjadi tetap merupakan klub yang menjadi tujuan dari banyak pemain. Artinya dengan atau tidak Manchester United berlaga di kompetisi Eropa musim depan, menurut Ruben Amorim, ya Manchester United ini tetap bisa mendatangkan pemain-pemain yang diincar. Tentu saja salah satunya adalah Matheus Cunha. Ini juga diinformasikan oleh Fabrizio Romano ya, bagaimana Matheus Cunha ini bahkan semakin dekat untuk bisa hadir datang di Old Trafford. Manchester United jelas berminat untuk mendatangkan pemain Brazil 25 tahun yang saat ini membela Wolverhampton Wanderers. Sang pemain pun juga demikian. Bahkan diinformasikan ini bisa bergulir sangat cepat. Sebelum bursa transfer resmi dibuka, kesepakatan ini diharapkan juga memiliki progres yang sangat cepat. Dan mungkin juga pemain-pemain lainnya yang diincar oleh Manchester United. Lalu Ruben Amorim juga memberikan keterangan terkait dengan situasi pemain yang saat ini dipinjamkan ke klub lainnya. Ada Marcus Rashford, ada Anthony. Fabrizio Romano mengatakan dia juga menerima banyak sekali pertanyaan ya terkait dengan dua pemain ini, karena memang Anthony dan juga Marcus Rashford sama-sama berperforma bagus di klubnya yang saat ini meminjam ya, baik itu Real Betis ataupun juga Aston Villa. Nah, apakah dua pemain ini akan kembali ke Manchester United? Ruben Amorim mengatakan saat ini ya mereka sedang bersama dengan klub lain. Jika mereka berperforma bagus, tentu saja ini juga merupakan hal yang positif. Tapi Fabrizio Romano menginformasikan bahwa memang keinginan ataupun rencana dari Manchester United di bursa transfer musim panas nanti ini akan melepas keduanya, Rashford dan juga Anthony. Bisa jadi memang ada keadaan yang merubah hal itu semua, misalnya karena preseason dan lain-lain, tapi keinginan dari Manchester United ini melepas Rashford dan juga Anthony. Nah, menurut gua sudah sering gua katakan ya, gua pun juga berpendapat seperti itu, tapi ada keadaan-keadaan yang menantang menurut gua, kesulitan-kesulitan yang tidak mudah. Misalnya Marcus Rashford. Saat ini Rashford menikmati sekali ya waktunya bersama dengan Aston Villa, bersama dengan Unai Emery. Aston Villa maupun juga Unai Emery nampaknya juga happy dengan performa Marcus Rashford. Tapi keadaan dari Aston Villa, apakah mereka akan mengeluarkan 40 juta pound sterling untuk menebus biaya dari Marcus Rashford ya, karena ini ada di kesepakatan peminjaman. Artinya kalau Aston Villa berminat untuk mempermanenkan Marcus Rashford, maka 40 juta pound sterling. Lalu juga durasi kontrak dari Marcus Rashford ini akan seperti apa, akan berapa, gaji akan sebesar apa ya. Hal-hal demikian menurut gua ini juga harus ditentukan dulu, harus dipastikan dulu. Marcus Rashford sendiri kontraknya di Manchester United masih akan ada beberapa tahun. Artinya segala kemungkinan belum tertutup rapat-rapat seutuhnya. Misalnya Marcus Rashford dipinjamkan ke klub lain atau kembali tidak berada di Manchester United tapi dalam status pinjaman, itu bisa saja terjadi. Lalu misalnya Manchester United mengambil lagi Marcus Rashford ya, ini juga merupakan sebuah kemungkinan yang tidak tertutup sepenuhnya. Lalu Marcus Rashford mungkin akan bermain di luar negeri, ini juga merupakan sebuah kemungkinan yang bisa saja terjadi. Walaupun Fabrizio Romano mengatakan ya, kalau Aston Villa bisa mengamankan tiket Liga Champions untuk musim depan, keinginan klub untuk mempermanenkan Marcus Rashford ini akan semakin besar peluangnya. Kita lihat akan seperti apa. Anthony pun juga demikian ya. Gua mendapatkan informasi misalnya Real Betis sedang bekerja nih, apakah bisa meminjam Anthony lagi untuk satu musim ke depan. Manchester United memprioritaskan untuk melepas secara permanen. Ya
rencana awalnya tetap dua pemain ini tidak kembali lagi ke Manchester United. Kita lihat akan seperti apa di musim panas nanti. Dan Fabrizio Romano juga menyinggung terkait dengan situasi Victor Osimhen. Disebutkan salah satu alasan kenapa kok Victor Osimhen yang sebenarnya dari beberapa periode bursa transfer yang sebelumnya ini kan juga sempat dikabarkan bahwa ya intinya Victor Osimhen dan juga Napoli ini tidak akan bisa bersama-sama lagi. Saat ini Victor Osimhen bersama dengan Galatasaray, tapi setelah musim panas nampaknya tidak akan berada di Turki lagi, nampaknya akan berganti ke klub tapi bukan Napoli. Keadaan gaji dari Victor Osimhen, kalau tidak salah Fabrizio Romano menyebutkan 12 juta euro atau pound, saya lupa, setahun. Ini merupakan angka yang sangat besar sekali. Lalu klub ya yang ingin transfer atau mengambil Victor Osimhen ini juga harus membayar biaya transfer ke Napoli, dan Napoli juga tidak akan melepas dengan angka yang murah, sehingga kombinasi hal tersebut inilah yang membuat klub-klub terutama dari kompetisi Liga Inggris ini mengambil jarak dengan Victor Osimhen. Kalau gue cek ya berapa besar gaji dari Victor Osimhen per pekan, ini sekitar 190.000 euro per pekan. Jadi ini angka yang tinggi menurut gue, dan disebutkan oleh Fabrizio Romano, kubu dari Victor Osimhen tidak ada rencana untuk menurunkan angka tersebut, setidaknya untuk saat ini. Sehingga ya klub-klub terutama dari Liga Inggris mereka pun juga berhitung, mereka pun juga menganalisa lagi ya situasi finansialnya masing-masing sebelum mereka melakukan pergerakan untuk mendekati Victor Osimhen, karena ini akan sangat berpengaruh ke keadaan PSR. Bagaimana dengan Manchester United? Menurut gue juga demikian. Fakta bahwa situasi keuangan Manchester United saat ini tidak terlalu leluasa. Mereka pun juga harus berhitung bukan hanya terkait dengan biaya transfer tapi juga gaji. Nah, kalau memang angka gaji dari Victor Osimhen 190 atau 200 ribu euro per pekan, ini merupakan angka yang menurut gue cukup tinggi. Dan kalau melihat kebijakan dari manajemen Manchester United saat ini, Ineos ya, nampaknya mereka pun juga tidak lagi secara mudah memberikan kontrak-kontrak gaji ya per pekan kepada pemain dengan nilai yang tinggi, sehingga inilah kenapa mereka akhirnya tidak melakukan langkah-langkah yang lebih serius untuk mendatangkan Victor Osimhen. Walaupun ya sering gua katakan ya, fans pun juga banyak berpendapat bahwa Victor Osimhen ini memiliki kualitas yang premium. Dan menurut gue ini sudah terbukti di kompetisi Eropa maupun juga di Napoli. Gue menilai karakter permainannya di Inggris tidak akan mengalami kesulitan yang banyak. Artinya dia ketika datang nih sangat bisa diandalkan untuk mencetak gol. Tapi saat ini tidak bisa hanya melihat dari faktor itu saja menurut gue, terutama di Manchester United. Faktor finansial ini juga memegang peranan yang penting. Banyak keinginan dari fans ya kan untuk merombak situasi skuad Manchester United, tapi Manchester United juga tidak bisa ngawur-ngawur menurut gue dalam mendatangkan pemain dengan angka tinggi, karena kalau itu yang dilakukan oleh Manchester United, ada resiko-resiko yang sudah jelas terjadi di periode-periode sebelumnya. Nah, menurut gue mungkin faktor-faktor seperti ini tidak banyak dilihat oleh fans. Nah, itu tadi informasi dari Fabrizio Romano. Dari yang gue bisa tangkap dari informasi tersebut, ya selain informasi Victor Osimhen yang sebenarnya Sobat Football United juga sudah tahu ya, gue juga sudah bikin video bahwa gue suka karakter permainan dari Victor Osimhen. Tapi ternyata ya kalau memang keadaan dari finansial ini jelas ini bisa menghalangi perjalanan klub terutama di musim-musim selanjutnya. Lalu terkait dengan Rashford dan juga Anthony, gue sudah katakan bukan cuma dua pemain ini saja, tapi pemain-pemain yang saat ini tidak berada di Manchester United dipinjamkan. Ini
betul-betul konsentrasi klub nanti di musim panas untuk melepas semua pemain tersebut, dan ini juga merupakan tantangan yang tidak mudah ya. Di samping juga mereka harus mendatangkan pemain-pemain. Nah, terkait dengan pemain yang didatangkan tadi yang disebutkan oleh Ruben Amorim di awal bahwa masih banyak pemain-pemain yang diincar yang bisa didatangkan oleh Manchester United walaupun tanpa kompetisi Eropa. Kalau dilihat dari pergerakan Manchester United dari musim dingin kemarin, ya ini bukan hal yang mustahil, tapi kita juga bisa melihat seperti apa pemain-pemain yang diincar, profilnya seperti apa. Ya kita melihat bagaimana di musim dingin kemarin Aiden Heaven, Patrick Dorgu, lalu sekarang Matheus Cunha, lalu juga Liam Delap yang dikaitkan oleh Manchester United ya. Lalu juga mungkin pemain-pemain lain. Pemain-pemain memang profilnya menurut gue bukan profil pemain super premium atau pemain premium, dimana pemain-pemain yang ya katakanlah premium tersebut mereka memiliki harapan ya, ambisi juga untuk bermain di kompetisi tertinggi di Eropa. Nah, pemain seperti Dorgu misalnya, pemain seperti Aiden Heaven, mereka fokus juga untuk ke perkembangan. Matheus Cunha pun juga gue nilai ada ya di kategori tersebut. Ineos gue lihat dalam mendatangkan pemain juga mereka menekankan faktor investasi. Artinya ketika mereka mendatangkan dengan valuasi tertentu, diharapkan valuasi ini bisa berkembang terus. Artinya memang bukan pemain dengan ya valuasi tinggi yang didatangkan. Sehingga menurut gue dengan apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim, ya itu bisa saja terjadi. Pemain yang diincar memang tidak akan terhalangi oleh Manchester United tidak bermain di kompetisi Eropa musim depan, katakanlah gagal menjadi juara Europa League. Tapi di sisi lain, bahwa pemain-pemain dengan profil seperti itu ya bukan pemain-pemain jadi, belum pemain jadi. Artinya apa? Tetap akan ada proses, harus ada proses untuk mengembangkan pemain tersebut, adaptasi ya, lalu mengembangkan juga kemampuan kapasitas teknis secara individu maupun juga nanti setelah digabungkan secara bersama-sama di sebuah squad. Kurang lebih seperti itu menanggapi ataupun juga menginformasikan informasi yang terbaru dari Fabrizio Romano. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.